Ngono jam 3 sore Peniwen iku dibrondong iku jenenge Gianto Wiyarno terus Yono terus pokoke mantune
Belanda kan merasa malu karena sebelum itu tentara kita yang di dusun Keromengan yang dipimpin oleh Kapten Nailon dari Depo Batalion itu mengadakan pengadangan di Lahore. Sekarang masih ada itu tandanya di sana. Dan Belanda akan masuk ke Peniran waktu itu. Sengaja ya akan mengadakan ya pembunuhan. Tapi di dalam pertempuran kurang lebih 1 jam, Belanda ternyata kehilangan akal, malu. Karena dalam pertempuran itu terdapat 17 tentara Belanda yang mati. Dan dari pihak Nailon, 1 pun tidak ada yang luka dan mati. Ya mungkin dia malu di situ, sehingga membabi buta masuk ke Peniwen seadanya orang dibunuh. Itu karena dia malu mama. Bukan hanya di Lahore saja ada peristiwa pengadangan. Di barat, di sebelah selatan Desa Mboro di Ula Alen itu juga diadakan pengadangan oleh Batalion Borang dari Brigade 16. Dan Belanda kehilangan 1 orang tentaranya. Dari pihak Borang 1 pun tidak ada yang luka. Ya mungkin dari situ dia malu, marah, sehingga mengadakan kekejaman seadanya orang dibunuh. Dan yang itu yang saya katakan pemerkosaan itu sangat kejam sekali itu. Betul itu. Itu kejadian betul, bukan ngarang, betul-betul kejadian. Karena ya kesehatannya di sini udah buyar dengan adanya peristiwa itu. Padahal tempat pembantaian itu rumah sakit sementara. Jadi bukan rumah sakit gerilya, rumah sakit umum untuk melayani siapa saja. Khususnya Malang sendiri itu belum tahu tentang sejarah ini. Saya kira ini dulu karena pembuatan ini Pak ya. Ini dipelopori oleh adik-adik kita dari Kabupaten Malang, yaitu dari Ampi. Jadi ini mau disebarkan Pak. Dan yang mendukung ini adalah yaitu dari Ampi. Tapi di era sekarang Pak, pemuda-pemuda itu banyak yang nggak tahu tentang Bapak bagaimana Pak? Ya, karena mungkin media masa cetaknya itu kurang bergerak lah begitu. Ya dianggapnya ini adalah peristiwa yang biasa saja. Padahal ini kalau menurut saya bukan biasa. Mengapa saya katakan bukan biasa? Coba Perang Dunia Pertama adalah ada palang merah yang dibunuh? Belum. Tidak ada. Ya. Perang Dunia Kedua yang begitu kejam, seperti misalnya Jerman dengan sebutan Nazinya itu, di Jepang itu kan sangat kejam. Ya, kejam. Tapi tidak ada 1 pun palang merah yang dibunuh. Tidak ada, malah dilindungi. Ya ini peristiwa ini ya satu-satunya peristiwa yang sangat kejam itu. Ya secara kebetulan peristiwa ini terjadi di desa Peniwen gitu loh Pak. Iya. Jadi bukan Peniwen yang punya.
yang secara kebetulan terjadi di Desa Peniwen. Gitu. Semua yang ditulis ini di buku Monumen Affair ini diteliti sampai 3 bulan, Pak. Yang dipelopori oleh Bapak Bupati Kolonel siapa ya? Ya Bupati Malang. Bupati Malang. Saya lupa namanya karena sudah lama. Itu dipelopori sehingga betul-betul diulang, diselidiki lagi, diulang, ditanyakan. Tidak hanya 1-2 orang saja saksinya, Pak. Tapi semua ditanya, betul lah ini, betul, baru dimasukkan di sini. Dan ini diakui, Pak, ini peristiwa ini diakui oleh Presiden Palang Merah Internasional Mr. Hendry Phil Ya. pada waktu itu datang kemari, datang ke Peniwen, ikut mengatakan ya apa benar peristiwanya itu. Jadi Monumen Affair atau Affair Peniwen ini bukan kepunyaan Desa Peniwen, Pak ya. Juga bukti bahwa Palang Merah Remaja pada masanya itu sudah bisa membawa nama harum bangsa Indonesia di kancah internasional. Dengan peristiwa itu, marilah kita mengikuti jejak-jejak relawan-relawan Palang Merah Remaja yang telah gugur itu, untuk kita teruskan perjuangannya, memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di dunia ini. pesan saya kepada adik-adik, kepada anak-anak, kepada cucu yang muda, tolonglah sejarah perjuangan ini selalu diingat dan ditularkan kepada yang lain supaya tidak terputus di situ saja. Jadi kalau sudah baca ya sudah, kalau sudah mendengar berita ya sudah, jangan. Supaya sejarah ini betul-betul ditularkan, bahwa ini sejarah yang betul-betul di dalam ikut mendirikan negara Republik Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar sejarah, tetapi sejarah ini juga ikut mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya contohnya peristiwa ini sampai dibawa pada waktu itu ke pemerintahan Belanda di Nederland. Jadi ikut membantu. Jadi saya
Sekali lagi saya minta kepada adik-adik, anak-anak, dan cucu-cucu, tolonglah sejarah yang seperti ini bisa ditularkan, bisa menjadi bukti bahwa benar-benar pemuda Palang Merah remaja Indonesia itu ikut berjuang untuk kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Takkan pilu telah gugur pahlawanku, betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati?